Eternal Secret King, Season 10. Bab 91, Reputasi Hampa. Itu normal bagi seseorang dari aula disiplin untuk datang menyelesaikan hal-hal karena seorang murid telah melanggar aturan sekte. Namun, jika orang yang datang berhubungan baik dengan Feng Haoyu, itu berarti sesuatu. Orang ini tidak bermaksud baik. Ekspresi Chen Yu serius saat tatapannya menyapu kerumunan yang berantakan. Turun perlahan, dia mengamati tempat itu dan bertanya dengan tegas, siapa Su Zimo? Su Zimo baru saja selesai merawat luka roh harimau dan sinar merah di matanya telah menghilang. Sebaliknya, itu diganti dengan tampilan kegelisahan tersembunyi. Dia tidak khawatir tentang murid aula disiplin ini, tetapi sesuatu yang lain. Ketika dia mendengar pertanyaan Chen Yu, Su Zimo menepuk tubuh harimau roh untuk menghiburnya sebelum berdiri. Berbalik, dia menjawab dengan tenang, aku. Petik 2. Aku dengar kamu baru bergabung dengan sekte kurang dari 3 bulan. Iya, petik 2. Beraninya kau. Chen Yu tiba-tiba berteriak dengan dingin. Su Zimo tetap diam. Tangan Feng Haoyu berada di belakang punggungnya dengan bibir sedikit melengkung, menatap dengan sedikit ejekan. Saat Chen Yu tiba, Feng Haoyu tahu bahwa reputasi Su Zimo sudah berakhir. Dia tidak bisa memikirkan cara bagi Su Zimo untuk keluar dari ini. Larangan pada akhir tahun ini mungkin merupakan hukuman yang paling ringan dari semua hukuman karena melanggar peraturan sekte. Untuk skenario terburuk, Su Zimo bisa dikurung dalam pengasingan tanpa batas waktu, kultivasinya lumpuh atau bahkan dikeluarkan dari sekte. Chen Yu menyeringai secara internal pada kesunyian Su Zimo dan menyatakan, Su Zimo, Anda telah melanggar aturan sekte kami dengan menyakiti sesama teman sekte Anda. Atas nama aula disiplin, aku akan melumpuhkanmu dan menendangmu keluar dari sekte. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, ekspresi semua orang berubah. Hukuman itu terlalu berat. Bahkan murid-murid dari Spirit Peak merasa bahwa itu agak terlalu kejam ketika mereka melihat Su Zimo dengan kasihan. Siapapun yang bisa bergabung dengan sekte ethereal adalah semua orang yang memiliki endowment dan mental yang luar biasa. Namun, ia akan membuat kultivasinya lumpuh, mengubahnya menjadi manusia biasa. Bukan hanya itu, dia bahkan akan diusir dari sekte. Itu adalah pukulan yang tidak akan bisa diterima oleh siapapun. Leng Rou mengerutkan kening dan memandang Su Zimo secara naluriah. Yang mengejutkannya, ekspresi pria berjubah hijau itu tidak berubah sedikitpun. Matanya acuh tak acuh seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dikatakan Chen Yu. Apakah dia benar-benar sedih atau takut konyol? Tapi Leng Rou tidak akan membayangkan dalam imajinasinya yang paling liar bahwa ketenangan Su Zimo saat ini adalah karena tidak ada ketakutan di hatinya karena dia sudah mengambil keputusan. Tidak ada yang bisa mengambil kultivasinya. Jika Chen Yu berani menumpangkan tangan padanya, dia akan berani melawan atau bahkan membunuh. Dan dalam skenario terburuk, bahkan jika budidayanya dilumpuhkan, dia bisa melanjutkan dengan penanaman iblisnya. Dia tidak akan membiarkan semuanya berakhir dengan mudah hari ini. Ekspresi sedikit gemuk khawatir. Setelah banyak pemikiran yang bertentangan, dia tidak bisa lagi menahannya ketika dia berkata dengan keras, Kakak Chen, saya pikir hukumannya agak terlalu berat. Tolong tunjukkan belas kasihan. Petik 2. Itu benar, kakak senior Chen. Su Zimo baru bergabung dengan sekte itu kurang dari 3 bulan. Itu bisa dimengerti. Petik 2. Saya setuju. Hal serupa pernah terjadi di masa lalu, tetapi saya belum pernah mendengar ada orang yang kultivasinya lumpuh atau diusir dari sekte tersebut. Petik 2. Banyak murid Weapon Peak berdebat untuk berbicara untuk Su Zimo. Chen Yu mendengus keras dan berteriak, kalian semua, tutup mulut. Karena kalian tidak yakin, aku akan menjelaskan kepadamu alasannya. Petik 2. Mengabaikan aturan sekte dan menyakiti sesama sekte adalah sesuatu yang subjektif. Namun, insiden ini hampir meningkat menjadi pertarungan penuh antara murid-murid Weapon dan Spirit Peak. Itu tidak bisa diampuni. Jika saya sedikit kemudian dan murid-murid dari kedua puncak berakhir berkelahi dengan cedera parah, siapa yang akan memikul tanggung jawab? Cara Chen Yu mengatakannya seolah-olah kejahatan itu benar-benar keji. Tiba-tiba, semua orang terdiam. Saat itu, Su Zimo berbicara. Berdasarkan apa yang kamu katakan, aku tidak memulai insiden itu. Semua orang melihat bahwa saya bukan orang yang memulai provokasi. Sun Tao adalah orang yang bergerak pertama. Jika kita berbicara tentang siapa yang melanggar aturan sekte, dia melakukannya terlebih dahulu. Petik 2. Ketika dia mendengar itu, Feng Haoyu menggelengkan kepalanya dengan tatapan mengejek. Oh. Chen Yu tanpa ekspresi ketika dia bertanya, Sun Tao menyerangmu. Itu benar, Su Zimo mengangguk. Omong kosong. Chen Yu berteriak, Sun Tao jelas-jelas memukul binatang rohmu.
Sekte tersebut menetapkan bahwa para pembudidaya tidak saling menyerang. Namun, tidak ada aturan yang menyatakan bahwa mereka tidak akan menyerang makhluk buas. Jadi, tindakan Sun Tao tidak sama dengan pelanggaran aturan sekte. Petik 2. Pada saat itu, beberapa orang akhirnya menyadari mengapa Sun Tao memilih untuk menyerang binatang buas Su Zimo. Alih-alih itu, sudah direncanakan sebelumnya. Dia hanya mungkin tidak berharap akan tersingkir oleh satu tamparan Su Zimo. Dengan tenang, Su Zimo menjawab, memukul binatang rohku sama dengan memukulku. Tidak ada perbedaan. Petik 2. Fufu. Petik 2. Chen Yu mendengus dingin, berani-beraninya kau berdebat di saat seperti ini. Seekor binatang buas tidak lebih dari binatang. Beraninya kamu melanggar aturan sekte kami untuk melukai sesama teman sekte karena binatang. Itu membuat Anda 2 kali lipat bersalah. Bagiku, makhluk buas tidak berbeda dari manusia. Bahkan, beberapa orang bahkan tidak sebanding dengan binatang buas. Setidaknya binatang buas tidak membuat perselisihan internal dan berkomplot melawan Anda. Petik 2. Su Zimo melanjutkan dengan acuh tak acuh, jika makhluk roh tidak berbeda dengan binatang bagimu, maka beberapa orang bahkan tidak sebanding dengan binatang bagiku. Jika saya memukul orang-orang itu, maka jadilah itu. Petik 2. Ketika dia mendengar itu, ekspresi Feng Haoyu berubah kaku. Kata-kata itu menusuk hatinya seperti jarum. Kebanyakan orang di sekitar dapat mengetahui apa yang dimaksud Su Zimo dengan kata-kata itu. Sedikit berlemak dan Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung setuju secara internal. Jika itu mereka tidak akan bisa membantah dengan cara yang sama di depan seseorang dari aula disiplin. Lidahmu sangat fasih. Petik 2. Suara Chen Yu sedingin es ketika niat membunuh muncul dalam dirinya. Mereka dikelilingi oleh murid-murid percobaan dari kelima puncak. Bantahan Su Zimo yang terus-menerus membuatnya tampak buruk di depan semua orang. Jika dia tidak menggunakan otoritasnya sekarang, citranya sebagai murid aula disiplin akan menderita di masa depan. Su Zimo, jangan memaksaku untuk membunuhmu dengan tanganku sendiri. Chen Yu menyipitkan matanya, tidak lagi menyembunyikan niat pembunuhannya. Tubuh gemuk sedikit menggigil ketika dia menarik lengan baju Su Zimo, mengisyaratkan agar yang terakhir tidak mengatakan apa-apa lagi dan membiarkan masalah menjadi lebih buruk. Semua orang bisa mengatakan bahwa jika Su Zimo melanjutkan, Chen Yu pasti akan bergerak untuk membunuhnya di sana. Sui memandang Su Zimo dengan gugup, menggelengkan kepalanya dengan kencang. Ketegangan begitu tinggi di sekitar arena roh sehingga suasananya terasa dingin. Semua yang terjadi adalah di luar harapan semua orang, termasuk Feng Haoyu. Tidak ada yang menyangka Su Zimo akan menjadi keras kepala dan pantang menyerah ini. Menurunkan kepalanya, Su Zimo meletakkan telapak tangannya di tas penyimpanan dan dalam sekejap mata, sebuah pedang yang dingin dan bersinar muncul di tangannya. Set! Semua orang tersentak. Apa yang dilakukan Su Zimo terlalu berbahaya, dia akan terbunuh. Bahkan sebelum pikiran itu tersebar dari benak semua orang, Su Zimo berbicara dengan acuh tak acuh, jika kamu berani menyentuhku, aku akan membunuhmu. Petik 2. Itu Gayung bersambut. Semua 2000 murid aneh dari 5 puncak menjadi gempar. Babak 92, mata tersembunyi. Di atas awan, mata yang tersembunyi itu tidak pergi dan menonton semuanya terbuka dengan tajam. Ketika mendengar pernyataan Su Zimo, tatapan geli muncul di mata itu. Anak pemberani memang menarik. Di arena roh, semua murid kaget. Mereka bahkan tidak berpikir tentang bagaimana prajurit refinemen level 6 Ki bisa melawan murid dari ruang disiplin. Semua pemikiran mereka tentang bagaimana Su Zimo bahkan memiliki keberanian untuk membuat pernyataan seperti itu. Hanya ada 2 kemungkinan, dia bodoh atau gila. Semua orang memandang Su Zimo seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Awalnya, Chen Yu hanya ingin melumpuhkan kultivasi Su Zimo dan mengusirnya dari sekte. Tapi sekarang, dia berhak membunuh Su Zimo di tempat. Yah, well. Kemarahan Chen Yu berubah menjadi tawa ketika dia menganggukkan kepalanya berulang kali, berkata dengan dingin, tidak mengira bahwa murid-murid percobaan dari Weapon Peak telah jatuh ke keadaan seperti itu di mana mereka bahkan tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Karena kamu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Petik 2. Menamparkan tas penyimpanannya, pedang terbang muncul di telapak tangan Chen Yu. Menyuntikkan roh Qi ke sana, pedang terbang bersinar dengan sinar terang saat 2 lampu roh yang berbeda muncul di pedang. Itu adalah senjata roh kelas menengah. Su Zimo menyipit. Tepat saat dia akan bergerak, sebuah suara berwibawa keluar dari langit. Berhenti.
Sebuah bayangan muncul dan melaju cepat dengan kecepatan yang menakutkan. Melonjak menembus langit tanpa menggunakan benda apapun. Itu adalah inti emas yang sempurna. Chen Yu menoleh sedikit dan mengerutkan kening, dia tidak akan memiliki keberanian untuk menyerang di hadapan inti emas yang sempurna. Dengan ekspresi gelap, Chen Yu memelototi Su Zimo dan menekan niat membunuh untuk saat ini. Orang yang telah tiba di usia 50-an. Tiba dengan kecepatan kilat, jubah putihnya berkibar dengan kencang, memancarkan aura abadi yang turun ke dunia. Di lengan jubah putih pria itu adalah lambang pedang terbang. Itu adalah guru Spirit Peak, Wen Xuan. Su Zimo pernah melihat orang ini sebelumnya di puncak-puncak depan ketika dia bergabung dengan Ethereal Peak. Salam, Tuan. Banyak murid Spirit Peak berteriak. Salam, pemimpin puncak. Murid dari 4 puncak lainnya membungkuk dan menyapa juga. Munculnya Tuan Spirit Peak secara alami berarti bahwa tidak akan ada pertarungan. Menghela nafas lega, sedikit berlemak, Sui dan yang lainnya akhirnya tampak lebih santai. Tuan Spirit Peak akan menjadi orang yang memutuskan bagaimana masalah ini harus diselesaikan. Su Zimo ragu-ragu sejenak sebelum mempertahankan Cold Moon Saber-nya. Pemimpin puncak, Su Zimo. Tidak apa-apa, aku tahu segalanya. Chen Yu langsung berbicara, ingin menjelaskan semuanya kepada Wen Xuan tetapi terganggu oleh gelombang tangannya yang terakhir. Berdiri tegak di udara, Wen Xuan menatap Su Zimo dalam diam. Meskipun dia terlihat tenang, tidak ada yang bisa membaca pikirannya sama sekali. Setelah waktu yang lama, dia bertanya perlahan, Su Zimo, apakah kamu mengakui kesalahanmu? Mendengar itu, sedikit berlemak, Sui dan yang lainnya senang. Itu berarti ada kemungkinan besar Wen Xuan tidak akan menghukum Su Zimo sebanyak Chen Yu. Sebelum kegembiraan menghilang dari mata sedikit berlemak dan sisanya, jawaban Su Zimo menyebabkan ekspresi mereka membeku. Keributan pecah di antara kerumunan juga. Aku tidak salah. Su Zimo mengangkat kepalanya dan menatap Wen Xuan, menjawab dengan tenang. Jika Su Zimo membantah Chen Yu dapat dimengerti, bantahannya dari seorang master puncak jelas tidak masuk akal. Tapi sebenarnya, Su Zimo tidak pernah menjadi pria yang rasional. Kalau tidak, dia tidak akan berdiri tegak bukannya berlutut kembali di kota Ping yang melawan penindasan Changlang yang disempurnakan. Dia tidak akan menuju ke ibu kota-kota Yan sendirian untuk membunuh Raja Yan meskipun mengetahui bahaya. Dia tidak akan berjalan dengan tegas meskipun tahu bahwa ada kemungkinan besar dia akan mati di tangan penggarap pendiri Yayasan Joyful Clan. Benar-benar dan salah-salah, Su Zimo tidak akan pernah sujud di hadapan kekuasaan. Tidak terlalu jauh, keempat pemimpin puncak lainnya menyaksikan situasi berkembang. Tidak mungkin mereka tidak tahu tentang keributan besar di mana para murid dari 2 puncak saling menantang. Ketika dia mendengar jawaban Su Zimo, Tuan Araipik menghela nafas dengan lembut. Meskipun karakter anak itu keras kepala dan agak tidak bisa disukai, itu sangat jarang. Saya mengaguminya. Itulah tipe keberanian dan penolakan yang harus dimiliki seseorang yang mengolah. Jalan kultivasi adalah yang menentang surga untuk memulai. Petik 2. Meskipun itu benar, jalur kultivasi pemuda itu pasti akan penuh dengan rintangan. 3 guru puncak berdiskusi di antara mereka sendiri ketika pria tua yang berantakan itu menggelengkan kepalanya tanpa mengatakan apa-apa. Itu tidak pantas bagi mereka untuk tampil karena semuanya terjadi di Spirit Peak. Di arena roh. Setelah mendengar jawaban Su Zimo, Wen Xuan terdiam beberapa saat. Su Zimo, biarkan aku bertanya padamu. Wen Xuan berbicara perlahan, hari ini, kamu melukai Sun Tao karena dia melukai makhluk rohmu. Jika dia membunuh binatang rohmu, apa yang akan kamu lakukan? Seolah menyadari sesuatu, harimau roh menggeram pelan. Ia memiliki kecerdasan yang setara dengan lelaki dewasa dan ia bisa mengatakan bahwa jika Su Zimo menyerah pada kekalahan sekarang, ia akan dapat turun dengan hukuman ringan. Raungannya adalah untuk menahan Su Zimo. Beralih untuk melihat roh harimau di tanah, Su Zimo tiba-tiba tersenyum. Dia sudah punya jawaban untuk pertanyaan itu. Su Zimo bertekad membalas dendam terhadap Changlang yang disempurnakan karena membunuh kudanya, Sui Feng. Mengapa hal-hal berbeda sekarang karena harimau roh ini juga binatang buasnya? Tentu saja aku akan membunuhnya. Kamu akan membunuh teman sekte sesamamu untuk makhluk roh. Iya. Beri saya alasan. Karena binatang roh memilih untuk mengikutiku, aku tentu harus melindunginya dengan benar juga. Mengaum, mengaum. Mengabaikan lukanya, harimau roh itu berjuang untuk berdiri dan berjalan ke sisi Su Zimo, menggeram kesakitan sambil menggosok kepalanya ke lengannya.
Roh harimau tidak pernah benar-benar memutuskan bahwa ia ingin mengikuti Su Zimo. Selain itu bisa pergi kapan saja tanpa ikatan sumpah darah. Itu sampai saat ini ketika ia memutuskan untuk tidak meninggalkan orang ini selama sisa hidupnya. Bahkan jika mereka tidak memiliki sumpah darah, itu akan terjadi. Ketika keempat pemimpin puncak mendengar percakapan itu, mereka semua mengerutkan kening. Tidak peduli berapa banyak keributan yang disebabkan oleh Su Zimo di masa lalu, mereka dapat mengabaikannya karena tidak ada yang melebihi proporsi. Tetapi fakta bahwa dia menyatakan kesediaannya untuk membunuh sesama sekte atas binatang buas adalah pil keras bagi mereka untuk ditelan. Saat itu, bahkan kor emas yang disempurnakan tidak menyadari bahwa di kedalaman awan, sepasang mata yang tersembunyi masih mengawasi semuanya dengan diam-diam. Ketika mendengar jawaban Su Zimo, sepasang mata itu memberi sedikit kejutan sebelum berubah menjadi kekaguman yang merenung. Tuan, saya pikir bukan hanya pria ini tidak berperasaan, dia juga tanpa ampun terhadap teman sekte kita. Kita pasti akan dihadapkan dengan kekacauan yang lebih besar jika dia tetap berada di sekte. Petik 2. Akhirnya, Feng Haoyu angkat bicara. Arti dari kata-katanya jelas, tendang Su Zimo keluar dari sekte. Wen Xuan diam. Pasangan mata yang tak terhitung jumlahnya mengawasinya, menunggu keputusan terakhirnya. Bab 93, sampai jumpa di Spirit Arena. Tiba-tiba, Wen Xuan bertanya, Su Zimo, sebagai akar roh surga, endowment Anda sepenuhnya memenuhi syarat Anda untuk Spirit Peak. Tapi, apakah Anda tahu mengapa Anda diminta untuk bergabung dengan Weapon Peak? Aku tidak tahu, jawab Su Zimo. Su Zimo bukan satu-satunya, banyak murid di sekitar memiliki keraguan yang sama. Khususnya untuk lemak kecil dan yang lainnya yang bergabung dengan sekte pada saat yang sama. Mereka semua telah menyaksikan Su Zimo naik ke puncak dan melewati formasi 8 kesusahan. Tidak masuk akal bagi seseorang seperti itu untuk tidak bergabung dengan Spirit Peak. Niat membunuhmu terlalu kuat dan kau terlalu keras kepala. Alasan mengapa Anda diminta untuk bergabung dengan Weapon Peak dan belajar tentang penyempurnaan senjata adalah untuk melatih pikiran Anda dan memangkas keresahan Anda. Setelah Anda siap, Anda dapat secara alami bergabung dengan Spirit Peak sesudahnya. Petik 2. Pada saat itu, semua orang akhirnya mengerti. Sambil menggelengkan kepalanya, mata Wen Xuan penuh belas kasihan saat dia menghela nafas. Tapi sayang sekali kamu masih sama meski sudah 3 bulan memotong. Semua orang bisa tahu tentang kekecewaan yang mendalam dalam nada Wen Xuan. Berhenti sejenak, seolah-olah dia telah membuat keputusan, Wen Xuan mengambil napas dalam-dalam dan menyatakan, Su Zimo, murid percobaan dari Weapon Peak. Anda telah melanggar aturan sekte hari ini dan meskipun hampir menyebabkan bencana besar, Anda menolak untuk mengakui kesalahan Anda. Sebagai pemimpin puncak Spirit Peak, saya menyatakan bahwa Anda dilarang mengambil satu langkah pun ke Spirit Peak mulai sekarang. Petik 2. 2000 murid aneh dari kelima puncak menjadi sangat sunyi. Hukuman itu jauh lebih ringan daripada yang diusulkan Chen Yu melumpuhkan kultivasi Su Zimo dan mengusirnya dari sekte. Namun, bagi murid-murid percobaan, pembatasan untuk Spirit Peak hanya menyiratkan bahwa mereka tidak akan bisa mempelajari teknik duel antara prajurit Refinement Ki, itu bukan kerugian besar. Sedikit berlemak, Sui dan yang lainnya menghela nafas lega. Tidak peduli apapun, dilarang memasuki Spirit Peak jauh lebih baik daripada membuat kultivasi seseorang lumpuh dan dikeluarkan dari sekte. Meskipun Feng Haoyu tanpa ekspresi, dia marah di dalam. Dia telah merencanakan untuk menciptakan situasi hari ini demi membuat Su Zimo dikeluarkan dari sekte tersebut. Tapi, semuanya sia-sia. Meskipun hukuman itu tampak berat, itu tidak akan mencegah Su Zimo dari ambil bagian di akhir tahun ini. Bagi Feng Haoyu, itu sama sekali bukan kabar baik. Wajah Chen Yu juga redup. Jika bukan karena penampilan Wen Xuan, Su Zimo akan menjadi orang mati baginya. Dia selangkah terlambat. Jika aku tahu, aku seharusnya membunuhnya daripada membuang-buang waktu berbicara. Bocah berdarah itu begitu kurang ajar. Beraninya dia menentangku. Petik 2. Pada awalnya, Chen Yu hanya muncul sebagai bantuan untuk Feng Haoyu. Tetapi sekarang, itu bersifat pribadi. Semua murid memandang Su Zimo, menunggu jawabannya. Setelah beberapa saat, Su Zimo terkekeh dan menjawab dengan acuh tak acuh, saya bersedia menerima hukuman, tapi... Sedikit berlemak dan sisanya baru saja merasa lega ketika hati mereka tenggelam sekali lagi. Su Zimo mengubah topik dan mengalihkan pandangannya ke Feng Haoyu, mengatakan dengan nada yang perlahan-lahan, ini belum berakhir hari ini.
Feng Haoyu, kita berdua tahu alasan di balik tantangan di antara para murid dari kedua puncak ini. Karena kamu ingin bertarung, aku akan mengabulkan keinginanmu. Petik 2. Feng Haoyu tersenyum dingin dengan jijik. Awalnya, aku hanya berencana untuk ambil bagian di akhir tahun ini untuk menghadapi Weapon Peak. Tapi sekarang, saya berubah pikiran. Su Zimo melanjutkan dengan acuh tak acuh, dengarkan. Untuk akhir tahun ini, tidak hanya Anda gagal untuk mendapatkan puncak untuk Weapon Peak, Anda juga tidak akan berhasil untuk Elixir Peak. Feng Haoyu telah membual sebelumnya bahwa dia ingin menjadi puncak senjata, Elixir, dan Spirit Peak. Tapi niat Su Zimo jelas, dia akan menghentikan Feng Haoyu. Hanya saja, begitu deklarasi Su Zimo dikatakan, serangkaian cemoohan pecah dari kerumunan. Meskipun memurnikan senjata dan ramuan keduanya membutuhkan api roh, keduanya adalah hal yang sama sekali berbeda. Di dunia kultivasi, tidak pernah ada seseorang yang keduanya adalah senjata dan master penyempurnaan eliksir. Selain itu, jumlah waktu dan energi yang dimiliki seseorang terbatas. Menghabiskan sebagian dari itu untuk memperbaiki eliksir atau senjata sudah menjadi batasnya, apalagi menguasai keduanya atau bahkan menjadi nomor satu dalam waktu. Sekarang, hanya ada setengah tahun yang tersisa sampai akhir tahun. Ini jelas bukan waktu yang cukup. Tapi tentu saja, tidak dapat dipungkiri bahwa Su Zimo memiliki api roh level 3. Jika dia menghabiskan sisa 6 bulan berikutnya untuk memperbaiki eliksir dan senjata, dia pasti akan menjadi ancaman bagi Feng Haoyu. Bukan itu saja. Sama seperti semua orang dalam pikiran yang dalam, Su Zimo mengatakan sesuatu yang menyebabkan kegemparan besar. Peak Master telah melarangku untuk masuk ke Spirit Peak, jadi secara alami, aku tidak bisa ikut serta dalam Spirit Peak secara langsung. Tapi, setelah itu selesai, apakah Anda puncak Spirit Peak atau tidak, saya akan memberi Anda tantangan. Sampai jumpa di arena roh. Semua 2000 murid aneh membeku tercengang. Pernyataan terakhir Su Zimo berada di luar imajinasi mereka. Fakta bahwa dia bisa memupuk api roh tingkat 3 adalah sesuatu yang diketahui semua orang dari 5 puncak. Oleh karena itu, masih bisa dimengerti baginya untuk melawan Feng Haoyu dalam hal memperbaiki eliksir atau senjata. Tapi sekarang, dia mendeklarasikan perang melawan Feng Haoyu sebagai prajurit refinement level 6 Qi. Itu gila. Jika dia akan menghabiskan 6 bulan berikutnya untuk perbaikan senjata dan eliksir, bagaimana dia akan memiliki waktu untuk meningkatkan kultivasinya? Dan bahkan jika Su Zimo bisa mencapai kondensasi Qi yang disempurnakan, dia tidak berpengalaman dalam pertempuran. Tanpa kesempatan untuk melangkah ke puncak roh, bagaimana dia akan belajar bagaimana bertarung? Bagaimana dia bisa melawan Feng Haoyu? Dia hanya mengatur dirinya sendiri untuk dihina. Fufu. Saat itu, Feng Haoyu akhirnya tertawa ketika dia mengangguk. Luar biasa. Saudara muda Su benar-benar memiliki semangat dan keberanian yang luar biasa. Karena itu masalahnya, saya pasti akan menerima tantangan pada saat itu. Saya harap Anda bisa memberi saya kejutan. Jangan khawatir. Su Zimo terkekeh juga, pasti akan mengejutkan. Aku hanya tidak tahu apakah kamu masih bisa tertawa setelahnya. Petik 2. Af. Berbagai murid dari Weapon Peak menghela nafas dengan muram. Jauh di dalam pikirannya, sedikit lemak tampak murung juga. Murid Talisman, Arai dan Elixir Peak tampak bersemangat, menunggu pertunjukan di akhir tahun. Namun, murid-murid Spirit Peak hanya menunggu untuk melihat Su Zimo membodohi dirinya sendiri. Tak lama, peristiwa hari ini akan menyebar melalui Ethereal Peak dan bahkan murid sekte dalam pun akan mengetahuinya, menarik minat mereka untuk menonton. Tidak peduli apa, dengan kejadian hari ini, akhir tahun ini sekarang berbeda dari yang sebelumnya, semua orang akan menunggunya. Tatapan Leng Rou telah terpaku pada Su Zimo sejak lama. Meskipun pria ini tampak halus, setiap gerakan, tindakan, dan kalimat yang dia lakukan memicu rasa penasarannya. Dingin oleh alam, dia adalah seseorang yang tidak peduli tentang apapun selain kultivasi. Tapi sekarang, bahkan dia sudah mengantisipasi itu secara internal. Dia ingin melihat apa yang akan terjadi pada pria berjubah hijau ini pada akhir tahun ini dengan berhadapan muka, apakah dia akan bersinar terang atau akankah dia berubah menjadi bahan tertawaan. Bab 94, 3 Keterampilan Rahasia Utama. Memanggil pedang terbangnya, Su Zimo mendukung harimau roh di atasnya dengan hati-hati sebelum melompat pada dirinya sendiri. Dia mengangguk ke Sui Yi dan semua orang. Rekan-rekan saudara senior, aku akan bergerak dulu. Kami akan pergi juga. Banyak murid dari Weapon Peak memanggil pedang terbang mereka dan melaju mengejar Su Zimo, meninggalkan Spirit Peak. Sedikit berlemak ragu-ragu sejenak sebelum memutuskan dan mengikutinya.
Tak lama kemudian, Su Zimo dan yang lainnya menghilang dari pandangan semua orang. Murid dari 3 puncak lainnya secara bertahap tersebar dari Spirit Peak juga. Itu masih sesaat untuk krisis saat ini. Namun, semua orang tahu bahwa menghadapi akhir tahun pasti akan membuat kegemparan besar. Pemenang akhirnya akan diputuskan 6 bulan kemudian. Pada saat yang sama, sepasang sayap raksasa merobek langit dari kedalaman awan, terbang ke Istana Ethereal. Jika ada murid sekte melihat itu, mereka akan mengakui pemilik sayap itu sebagai binatang penjaga mistik, burung bangau yang menakutkan. Tubuh raksasa keren mendarat ke Istana Ethereal tetapi dengan putaran, itu berubah menjadi seorang wanita parubaya menggerahkan, anggun dengan kepala rambut merah. Kau. Sebuah tangisan datang dari sebuah ruangan ketika sebuah bangau kecil berlari dengan sedih saat merasakan aura kecantikan berambut merah, mengepakkan sayapnya dengan marah. Derek itu adalah orang yang telah menghalangi Su Zimo dan yang lainnya di puncak depan Ethereal Peak. Sambil menggelengkan kepalanya dan tersenyum, si cantik berambut merah memandangi bangau kecil itu dengan hati-hati dan bertanya, "Kenapa? Kamu sedih dikurung?" Petik 2. Kau. Derek kecil itu seakan ingin menjelaskan sesuatu. Melihat bangau kecil yang sedang merenung, kecantikan berambut merah itu berbicara dengan lembut setelah beberapa saat, "Nak, aku mengkhawatirkan masa depanmu karena aku tidak tahan melihatmu diperbudak sebagai binatang roh orang lain dan kehilangan kebebasanmu. Tetapi saya tahu bahwa hari ini akan datang menjaga Anda di sisiku karena saya tidak dapat melindungi Anda selama sisa hidup Anda." Bangau kecil itu tidak tahu mengapa ibunya tiba-tiba berubah begitu murung. Merasa takut, ia berlari di samping kecantikan berambut merah itu dengan tergesa-gesa. Sambil tersenyum, kecantikan berambut merah itu melanjutkan, "Tapi, aku sepertinya menemukan seseorang yang agak menarik baru-baru ini. Dia cukup cocok untuk menjadi tuanmu dan aku yakin kamu tidak akan menderita mengikutinya." Kau. Derek kecil memanggil sekali lagi. Menggosok kepala bangau kecil itu, si cantik berambut merah menjelaskan, "Kamu tidak bisa mengikutiku sepanjang waktu. Saya sudah tua sekarang dan Anda masih memiliki jalan panjang di depan." Seketika, bangau kecil itu sedih. Setelah beberapa saat, seolah-olah itu tidak bisa menekan rasa penasarannya, burung bangau kecil itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Si cantik berambut merah terkekeh. "Kamu juga kenal pria itu? Anda bahkan telah melawannya di dinding-dinding puncak." Kau. Petik 2. Tertegun sejenak, bangau kecil itu berubah sangat gelisah ketika menjerit keras, tampak marah dan menghina. "Fufu." Si cantik berambut merah tertawa. "Ya, dia agak lemah sekarang, tetapi kamu mungkin tidak cocok untuknya. Selain itu, pria itu. Dia memiliki beberapa rahasia di tubuhnya. Sulit untuk mengatakan bagaimana masa depannya akan berubah. Dan tentu saja, yang paling penting adalah kamu tidak perlu membuat sumpah darah untuk mengikutinya. Anda masih akan mempertahankan kebebasan Anda." Derek kecil memanggil beberapa kali lagi, tampaknya masih tidak setuju dengan saran itu. Si cantik berambut merah mengangguk. "Tentu saja, itu masih keputusanmu dan aku tidak akan memaksamu. Maksud saya adalah bahwa tidak ada salahnya bagi Anda untuk mencoba bergaul dengannya. Jika Anda menyukainya, Anda bisa tetap di sisinya. Jika tidak, Anda bisa pergi." Petik 2. Derek kecil itu menangis pelan. "Ya, tentu saja aku juga tidak akan mengurungmu lagi. Anda bisa keluar dan bermain mulai sekarang selama Anda tidak mendapat masalah." Memutar matanya, Derek kecil itu mengeluh. Aku paling benci pria itu. Dia membuatku dikurung begitu lama dan Mumi bahkan ingin aku mengikutinya. Dia berharap, sekarang aku keluar, aku pasti akan menemukan kesempatan untuk membalas dendam." Petik 2. Si cantik berambut merah secara alami bisa membaca pikiran si bangau kecil melalui ekspresinya. Namun, dia hanya terkekeh dan tidak memaparkannya. Di langit tidak jauh dari Spirit Peak, 4 master puncak hadir dan Wen Xuan bergabung dengan mereka sekarang setelah dia selesai. "Wen Xuan, terima kasih. Saya berutang budi padamu," lelaki tua yang acak-acakan itu mengepalkan tinjunya. Pada awalnya tidak perlu bagi seorang master puncak untuk muncul secara pribadi untuk menyelesaikan insiden hari ini, aula disiplin bisa menyelesaikannya. Namun, khawatir bahwa sesuatu akan terjadi pada Su Zimo, pria tua yang berantakan meminta Wen Xuan untuk menyelesaikan ini secara pribadi. Wen Xuan melambaikannya, "Jangan berdiri di antara satu sama lain." Berhenti sejenak, dia melanjutkan, "Sebenarnya, aku tidak bermaksud melarang Su Zimo memasuki Spirit Peak. Hanya saja anak itu begitu sombong untuk berbicara kata-kata yang kurang ajar. Karena marah,
Saya membuat keputusan itu sehingga dia bisa mengalami beberapa kemunduran. Petik 2. Tidak peduli apa, aku masih bersyukur karena kamu melangkah masuk. Orang tua yang berantakan mengatakan, prajurit refinement Qi ada di sekitar yang sama, jadi tidak masalah apakah dia belajar sesuatu. Selama dia memasuki ranah Foundation Establishment dan dipromosikan sebagai murid sekte dalam, dia dapat mempelajari semua teknik bertarung yang dia inginkan pada saat itu. Petik 2. Hanya saja, tantangan antara dia dan Feng Haoyu pada akhir tahun, Wen Xuan terdiam dalam kata-katanya. Pria tua yang berantakan itu menggelengkan kepalanya. Seperti yang kau katakan, jika dia kalah, biarlah. Akan baik baginya untuk mengalami beberapa kemunduran. Setidaknya, penderitaan di sekte lebih baik daripada kehilangan nyawanya di dunia kultivasi. Petik 2. Master Arabic, Xuan Yi, tiba-tiba berkata, sebenarnya, Su Zimo tidak sepenuhnya disalahkan atas insiden hari ini. Itu Feng Haoyu adalah teman yang cukup licik, pemuda berambut coklat, Tuan Elixir Peak, berkata dengan prihatin. Wen Xuan mengerutkan kening dalam ketidaksenangan dan menggelengkan kepalanya. Feng Haoyu hanya kompetitif, tapi dia pada dasarnya tidak buruk. Pemuda berambut coklat itu mengangkat bahu. Lupakan, anggaplah seolah aku tidak mengatakan apa-apa. Xuan Yi buru-buru mengubah topik pembicaraan saat mereka berlima mengobrol lebih lama sebelum berpisah. Su Zimo baru saja tiba di kediaman guanya di Weapon Peak ketika sedikit lemak berhasil mengejarnya. Bro, tunggu sebentar, panggil Little berlemak. Berbalik untuk melihat lemak kecil turun, Su Zimo tertawa kecil. Terima kasih sudah berbicara sedikit untukku hari ini. Itu bukan apa-apa, lemak kecil itu melambaikannya dengan santai. Seolah-olah dia baru saja mengingat sesuatu, Su Zimo meminta maaf, karena kamu telah menyinggung banyak orang hari ini. Aku takut hal-hal di Spirit Peak mungkin lebih sulit bagimu di masa depan. Petik 2. Jangan khawatir tentang itu, bro. Meskipun aku hanya kondensasi Qi level 7 sekarang, masih ada 6 bulan lagi di akhir tahun. Saya punya harapan untuk mencapai kondensasi Qi sempurna juga. Pada saat itu, tidak akan ada banyak orang yang bisa menandingi saya. Jika ada yang tidak senang dengan saya, mereka bisa bertemu saya di arena roh. Si kecil berlemak menjawab dengan santai. Ketika dia selesai dengan itu, dia menghela nafas. Bro, tantangan terakhir yang kau keluarkan untuk Feng Haoyu. Sedikit terburu-buru. Oh. Su Zimo bisa tahu bahwa sedikit lemak mengisyaratkan sesuatu. Little berlemak bertanya, bro, apakah Anda tahu 3 keterampilan rahasia utama Ethereal Sect? Tidak, Su Zimo menggelengkan kepalanya. Little berlemak menjelaskan, alasan mengapa Ethereal Sect bisa menjadi salah satu dari 5 klan utama dinasti Zhou besar adalah karena mereka memiliki warisan dari 3 keterampilan rahasia utama ini. Bahkan jika Anda dipromosikan menjadi murid sekte dalam, Anda tidak bisa memupuk keterampilan itu. Hanya murid warisan di antara murid sekte dalam yang memiliki kemungkinan untuk belajar mereka. Petik 2. Babak 95, penyakit tersembunyi. Murid-murid warisan. Su Zimo mengerutkan kening, ini adalah pertama kalinya dia mendengar gelar itu. Little berlemak mengangguk. Sebenarnya, setiap sekte memiliki murid warisan. Mereka adalah keajaiban yang sangat dihargai dan dipersiapkan oleh sekte. Beberapa sekte menyebut mereka sebagai murid inti. Petik 2. Memahami, Su Zimo bertanya, maksudmu, Feng Haoyu adalah murid lama? Belum. Little berlemak menjawab, tapi, dia hampir pasti menjadi salah satu setelah dia dipromosikan menjadi murid sekte dalam. Itu karena dia sudah mulai mengembangkan salah satu dari 3 keterampilan rahasia utama, Ethereal Sword. Saya mendengar itu karena tuan saya pergi untuk membujuk tuan sekte secara pribadi. Ketika dia mendengar itu, ekspresi Su Zimo berubah suram. Fakta bahwa ia memiliki hak untuk menumbuhkan 3 keterampilan rahasia utama sebelum menjadi murid warisan sudah cukup untuk mengatakan seberapa besar sekte itu menghargainya. Untuk keterampilan rahasia dianggap sebagai dukungan dari salah satu dari 5 sekte utama, itu pasti tidak ada yang bisa diejek. Tapi tentu saja, bagi Su Zimo, faktor yang menentukan pemenang bukanlah pada Feng Haoyu, tetapi dirinya sendiri. Di luar arena roh Spirit Peak, saat dia meletakkan tangannya pada Sun Tao, dia menemukan bahwa dia memiliki penyakit tersembunyi di dalam tubuhnya. Jika dia tidak menghilangkan penyakit tersembunyi ini, pertarungan melawan Feng Haoyu pada akhir tahun tidak akan menguntungkan baginya. Lemak sedikit terdiam sesaat sebelum tertawa. Tapi kawan, karena kamu membuat pilihan ini, aku akan tetap berada di sisimu. Tidak masalah jika Anda dilarang dari Spirit Peak.
Saya akan berdebat dengan Anda dari waktu ke waktu selama 6 bulan ini untuk meningkatkan kekuatan bertarung Anda dan membantu Anda membiasakan diri dengan teknik duel. Baiklah, Su Zimo mengangguk. Hanya saja kita akan sedikit ketat waktu. Bagaimanapun, Anda harus meningkatkan kultivasi Anda dan belajar tentang memperbaiki senjata dan ramuan pada saat yang sama. Tidak peduli apa, kami hanya akan melakukan apa yang kami bisa dan berharap yang terbaik. Setelah sedikit lemak pergi, Su Zimo membawa harimau roh bersamanya kembali ke kediaman gua. Duduk di ranjang batu, mata Su Zimo tidak lagi menyembunyikan kekhawatirannya. Jika ini sebelum dia mengolah bagian pembersihan marau, Su Zimo benar-benar yakin bahwa dia akan dapat mengalahkan Feng Haoyu hanya dengan kekuatan mengerikan dari tubuh fisiknya dan kekuatan jarak dekat. Tapi sekarang, ada beberapa perubahan logis namun tak terduga di tubuhnya sejak dia mulai mengolah bagian pembersihan marau. Marrow cleansing menyiratkan pertukaran darah. Meskipun darah baru itu sangat kuat, itu mengandung tanda-tanda yang jelas dari sifat iblisnya. Kembali di Spirit Peak, niat membunuh Su Zimo meningkat setelah melihat harimau rohnya terluka. Tanpa sadar, itu mengaktifkan darah dan nadinya dan dia merasakan tubuhnya menunjukkan tanda-tanda pertobatan iblis. Ini adalah perasaan yang dia alami kembali ketika dia mengaktifkan transformasi kera sanguin. Sambil menghirup udara dalam, Su Zimo menyalurkan darahnya, menyebabkan aura yang luar biasa mengalir keluar dari nadinya ke setiap bagian tubuhnya. Dia bisa dengan jelas merasakan tubuhnya mengembang dan menguat. Ekspansi itu bahkan lebih jelas daripada dagingnya yang terisi dan tendonnya mengencang. Ini adalah transformasi yang lengkap. Pakaiannya terkoyak oleh tubuhnya, berubah menjadi serpihan. Meskipun dia tidak bisa melihat penampilannya sendiri, Su Zimo tahu bahwa dia benar-benar tidak terlihat seperti cendekiawan ulung seperti dia sekarang. Di samping, harimau roh melotot dengan gelisah. Bukan hanya karena terasa asing terhadap penampilan Su Zimo, aura yang dipancarkan Su Zimo mengerikan dan mengerikan. Menurunkan kepalanya, Su Zimo melihat kuku-kuku tangan kirinya tumbuh, berwarna putih jade dan tajam seperti bilah. Hanya dengan melakukan kontak dengan mereka mengeluarkan suara benturan logam. Dengan satu pikiran, kuku-kuku yang menakutkan itu mencabut. Roh harimau benar-benar bingung. Telapak tangan Su Zimo tidak berbeda dari telapak tangannya sendiri di mana ia dapat menarik dan melepaskan cakarnya kapan saja. Urat hijau muncul dan berbaris di lengan Su Zimo, seperti ular sanca melingkar dengan cara yang menakutkan. Bagaimana ini bisa menjadi lengan manusia? Menggunakan roh Qi, Su Zimo menyulap cermin air. Melalui cahaya yang berkilauan, dia melihat setengah setan setengah manusia. Dengan mata merah, itu seperti campuran kera dan manusia. Lengannya gemetar dan cermin air menghilang. Seluruh tubuhnya hampir berubah kecuali tangan kanannya yang mempertahankan penampilannya. Adil dan lembut dengan kuku panjang, itu tampak seperti manusia lainnya. Baca bab selanjutnya di novelringan.com kami. Tangan kanannya selalu agak aneh. Su Zimo sudah mulai menyadarinya kembali ketika itu bisa membuat api roh level 3. Namun, dia tidak tahu alasan pastinya. Menghirup udara dalam-dalam, darah Su Zimo mulai tenang saat penampilan iblisnya juga memudar. Ini adalah konsekuensi dari budidaya iblis. Efeknya tidak begitu jelas dalam hal transformasi tendon, tempering tubuh dan penguatan tulang. Namun, sekarang dia menukar darah melalui marrow cleansing, Su Zimo menunjukkan tanda-tanda benar-benar beralih ke setan. Ini bukan yang dia inginkan. Tidak peduli apa, dia adalah manusia dan tidak ingin menjadi iblis sejati. Dia belum mengolah pembersihan sumsum untuk keberhasilan awal. Tapi begitu itu dilakukan, atau jika dia telah mencapai kesuksesan yang fenomenal, darahnya mungkin mengalami perubahan tanpa akhir dan dia mungkin tidak akan pernah bisa kembali ke penampilannya saat ini. Dia hampir bisa membayangkan konsekuensi dari dia gagal mengendalikan diri sebelumnya di Spirit Peak dan mengungkapkan keadaan iblisnya. Pertama, dia mungkin terbunuh di tempat. Kedua, dia mungkin dipaksa menjadi sumpah darah untuk menjadi binatang roh seseorang. Jika Su Zimo telah mengungkapkan penampilan iblisnya, tidak ada yang akan menganggapnya sebagai manusia. Satu-satunya cara iblis dapat bertahan hidup di dunia kultivasi adalah dengan menjadi binatang buas dari para pembudidaya. Entah itu atau dia harus meninggalkan sekte dan tinggal di dalam gunung dan hutan mulai sekarang, bergaul dengan binatang buas sejati sambil memutus semua ikatan dengan keluarga dan kerabatnya. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan Su Zimo. Namun, dia tidak mau menyerah pada budidaya iblis juga. Apa yang harus saya lakukan? Dia tersesat. Tentu saja, tantangan terbesar bagi Su Zimo saat ini adalah pertarungan melawan Feng Haoyu pada akhir tahun.
Saat ini, dia tidak memiliki cara untuk mengendalikan darahnya dan jika darahnya bergejolak saat dia terlibat dalam pertempuran jarak dekat, dia pasti akan mengungkapkan sifat iblisnya. Pada saat itu, banyak senior dari sekte yang hadir akan menurunkannya sebelum Feng Haoyu bisa. Jika dia ingin memenangkan Feng Haoyu, dia hanya bisa mengandalkan metode budidaya keabadian, memanfaatkan teknik pertempuran antara prajurit Refinement Qi. Namun, dia hampir kosong di departemen itu karena dia tidak pernah berlatih untuk itu. Masih ada 6 bulan sampai akhir tahun ini. Meningkatkan kultivasinya, memperbaiki eliksir dan senjata sambil menguasai pedang menggunakan teknik bertarung antara prajurit Refinement Qi. Su Zimo memutuskan untuk berhenti di bagian Marrow Cleansing. Bukan hanya karena dia tidak punya waktu. Lebih dari itu, dia tidak berani melanjutkan. Setidaknya, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menghentikan penanaman iblisnya sebelum dia menemukan cara untuk menghentikan penyakitnya yang tersembunyi. Mengambil tripod senjata dari tas penyimpanannya, Su Zimo mulai bekerja pada langkah pengumpulan roh. Dia punya firasat bahwa dia akan bisa mengetahui teknik untuk mengumpulkan roh segera. Itu adalah langkah terpenting dalam penyempurnaan senjata. Babak 96, metode pengumpulan roh yang akan mengubah dunia. Master perbaikan senjata memiliki persepsi roh, rasa yang diperoleh selama periode waktu yang lama melalui penyempurnaan senjata yang tak terhitung jumlahnya dan sangat berharga. Secara alami tidak mungkin Su Zimo bisa mendapatkannya hanya dengan memulai perbaikan senjata selama kurang dari 3 bulan. Namun, dia memiliki persepsi roh juga. Perasaannya tajam terhadap bahaya, mungkinkah menggunakan persepsi rohnya terhadap pengumpulan roh? Mengumpulkan api roh level 3 merah di telapak tangan kanannya, Su Zimo menghangatkan tripod. Setelah beberapa saat, dia menggali biji emas murni dari tas penyimpanannya dan meletakkannya di tripod senjata bersama dengan bahan-bahan lainnya dan mulai melebur. Di bawah panasnya roh api level 3, bahan-bahan di weapon tripod berubah menjadi cair dengan sangat cepat dan mulai menggelembung. Spirit Qi merembes keluar dari materi, berputar-putar tebal di dalam senjata tripod. Kotoran di dalam material dibersihkan dan juga dikondensasi. Tak lama, peleburan usai. Memadamkan api semangatnya, Su Zimo beristirahat sambil menunggu suhu di dalam tripod lebih rendah untuk penempaan. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba berdiri dan menciptakan sepasang tangan roh, meraih ke dalam tripod senjata untuk dibuat. Tak lama, bentuk pedang terbang muncul di weapon tripod. Langkah keempat, tempering. Level 3 Spirit Fire muncul sekali lagi, memanaskan pedang terbang ke keadaan merah saat Su Zimo menggedor ke dalam. Dia telah menghabiskan lebih dari 3 bulan membiasakan diri dengan 4 langkah pertama penyempurnaan senjata. Sekarang, dia sudah sangat berpengalaman sehingga setiap langkah adalah cairan seperti air tanpa penundaan. Dalam 15 menit, penempaan berakhir. Dia berada di langkah paling penting sekali lagi, pengumpulan semangat. Menghirup udara, Su Zimo mengerutkan kening. Dia telah gagal berkali-kali pada langkah ini dan telah menghancurkan banyak pedang terbang. Bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah ini? Persepsi roh, bahaya, pengumpulan roh, kegagalan, pedang terbang hancur. Semua istilah dan gambar yang tak terhitung melintas di benaknya. Tiba-tiba, matanya berbinar dengan cahaya terang. Dia baru saja memikirkan sebuah ide. Jantung Su Zimo berdebar kencang saat matanya tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Gagasan itu dapat menghilangkan masalah pengumpulan roh dan bahkan, dia bahkan mungkin mencapai tingkat kesuksesan 100% melalui itu. Bahkan master penyempurnaan senjata tingkat lanjut yang bisa membuat senjata roh tingkat tinggi tidak akan berani mengklaim tingkat keberhasilan 100% untuk membuat senjata roh tingkat rendah. Mereka hanya berani mengklaim bahwa mereka memiliki probabilitas keberhasilan yang tinggi. Mengambil napas dalam-dalam, Su Zimo tiba-tiba menjauhkan senjata tripod. Secara teori, pengumpulan roh harus dilakukan dalam tripod senjata. Alasan untuk itu adalah karena tidak ada yang bisa menjamin tingkat keberhasilan pengumpulan roh. Jika mereka gagal, pedang terbang akan meledak di tempat dan pecahan akan menyebabkan kerusakan besar di sekitar. Semakin banyak pola roh berkumpul, semakin merusak dampak ledakan jika pertemuan roh gagal. Bahkan, itu bahkan bisa membahayakan kehidupan master senjata Refinement. Jika itu dilakukan di dalam tripod senjata, pecahan pedang terbang yang patah hanya akan menyerang dinding tripod senjata dan master penyempurnaan senjata tidak akan terluka. Sekarang Su Zimo telah menghapus tripod senjata, dia mengekspos dirinya sepenuhnya terhadap bahaya potensial. Ini adalah langkah yang terlalu berbahaya. Jika ada senior dari sekte melihat ini,
mereka pasti akan mencoba menghentikan Suzimo. Namun, sinar di mata Suzimo hanya semakin kuat saat ini. Dia akan mengekspos dirinya pada bahaya sebanyak mungkin, dengan cara itu, persepsi rohnya akan melepaskan potensi penuhnya. Suzimo memanipulasi ki roh tebal di sekitarnya dan menyalurkannya ke arah pedang terbang. Tiba-tiba, perasaan bahaya terdengar di benaknya. Seketika, dia menghentikan penciptaan pola rohnya. Pedang itu tidak berubah dan tidak rusak. Suzimo menghela nafas lega. Jika dia melanjutkan sebelumnya, pedang terbang itu akan meledak di tempat. Persepsi rohnya telah memberitahunya tentang bahaya sebelumnya, jangkrik merasakan musim gugur datang bahkan sebelum angin mulai bertiup. Menyesuaikan dirinya, Suzimo menyalurkan roh ki ke arah pedang sekali lagi. Peringatan lain. Menghentikan gerakannya, dia terus menyesuaikan diri tanpa terburu-buru. Untuk periode waktu berikutnya, Suzimo terus menguji air dengan arwah, meninggalkan setiap kali dia merasakan bahaya. Waktu berlalu dan dalam sekejap mata, 1 jam telah berlalu. Akhirnya, pola roh pada pedang itu jelas tapi Suzimo tidak merasakan bahaya. Pola roh sedang terukir. Berdengung. Dengan sedikit gemetar, pedang mengeluarkan suara dering yang bersih yang bergema di seluruh gua. Keberhasilan. Pola roh yang jelas terlihat berkumpul di pedang, berkilauan cerah. Meskipun itu hanya senjata roh kelas rendah, dia telah menciptakannya secara pribadi. Rasa bangga yang belum pernah ada sebelumnya muncul dalam hati Suzimo ketika dia melihat pedang terbang yang melayang tidak terlalu jauh. Master perbaikan senjata berada dalam bahaya meledaknya pedang terbang dari pertemuan roh yang gagal. Namun, dengan persepsi rohnya, Suzimo bisa merasakan bahaya itu sebelumnya. Itu mirip dengan firasat dari upaya pengumpulan roh yang gagal sehingga ia bisa meninggalkannya dan menyesuaikan kembali untuk upaya baru. Metode pengumpulan roh ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat sebelumnya dan sulit untuk ditiru juga. Itu adalah metode pengumpulan semangat yang unik hanya untuk Suzimo. Pada saat itu, Suzimo belum mengetahuinya. Namun, tindakannya menghapus tripod senjata adalah sesuatu yang akan memiliki dampak besar di masa depan perbaikan senjata di mana banyak senjata refinement masters akan mencoba untuk meniru. Saat pedang Kirmizi mengumpulkan pola rohnya, roh sekitarnya cukup untuk pola kedua. Sebuah pemikiran berani terlintas di benak Suzimo. Karena dia bisa memiliki tingkat keberhasilan 100% dengan metode pengumpulan roh ini, dia bisa mencoba 2 pola roh untuk membuat pedang terbang kelas menengah. Menenangkan dirinya, Suzimo terus memanaskan pedang terbang yang merah menyala. Swoosh! Roh ki melonjak dan berkumpul menuju pedang. Tidak. Sebuah peringatan terdengar di benaknya ketika dia menghentikannya segera. Itu adalah siklus kegagalan dan usaha yang sulit. Dalam sekejap mata, 4 jam telah berlalu dan dia belum berhasil. Setiap upaya memunculkan peringatan padanya. Sekarang, roh ki dalam Suzimo sudah hampir habis dan dia juga lelah secara mental. Dia tidak bisa lagi bertahan. Sepertinya aku menganggap enteng perbaikan senjata, Suzimo menggelengkan kepalanya. Tepat setelah dia menciptakan senjata roh kelas rendah, dia mengalami halusinasi sesaat bahwa dia akan dapat membuat senjata roh tingkat tinggi sendiri sebelum lama. Sekarang, dia tahu itu terlalu idealis dari pemikiran naif. Tapi bagaimanapun juga, menciptakan senjata roh tingkat rendah tidak lagi menjadi masalah bagi Suzimo. Selain itu, dia bahkan telah menciptakan metode pengumpulan roh yang unik untuk dirinya sendiri. Jika dia memanfaatkannya dengan baik, harinya pasti akan tiba di mana dia bisa membuat senjata roh kelas tertinggi. Sambil menghela napas lega, Suzimo mencelupkan pedang terbang merah ke dalam air dingin untuk langkah terakhir, memadamkan. Sing! Saat pedang terbang bertemu dengan air dingin, uap putih mengepul saat energi yang diciptakan melalui campuran panas dan dingin memadatkan pola pedang dan roh. Melihat pedang terbang yang luar biasa tajam berkilauan di telapak tangannya, Suzimo menyeringai. Babak 97, Pemula Eliksir Refinement. Selama beberapa hari berikutnya, Suzimo tidak terburu-buru meninggalkan kediamannya. Alih-alih, ia memilih untuk tetap di pengasingan untuk mempraktikkan metode pengumpulan roh yang diciptakan sendiri. Seperti yang dia harapkan, dia benar-benar mampu mencapai tingkat kesuksesan 100% untuk arwah setelah melepas tripod senjata. Sayang sekali bahwa ia hanya bisa membuat pola roh tunggal setiap kali. Dia belum berhasil pada pola roh kedua. Awalnya, Suzimo berpikir bahwa bahan yang digunakan adalah penyebabnya. Namun, dia masih tidak bisa membuat hasil apapun bahkan setelah menggunakan pure gold crystal.
Bingung, dia memutuskan untuk menghentikan usahanya pada perbaikan senjata untuk saat ini. Kemenangannya di akhir tahun Weapon Peak berhadapan dengan tingkat keberhasilan 100% untuk menciptakan senjata roh kelas rendah. Dia memiliki 6 bulan tersisa dan dia masih harus meningkatkan budidayanya, belajar teknik bertarung dan penyempurnaan eliksir. Menjelang eliksir halus, Su Zimo tidak memiliki pengetahuan. Namun, dia tidak berniat membual tentang prestasi saat ini. Fakta bahwa dia mampu membuat senjata roh kelas rendah setelah hanya 3 bulan menjadi penyempurnaan senjata adalah sesuatu yang akan mengejutkan dunia. Selain itu, niat Su Zimo adalah untuk mengalahkan Feng Haoyu sepenuhnya selama akhir tahun ini. Jika berita tentang prestasinya menyebar sekarang, ada kemungkinan Feng Haoyu bisa menghindari tantangan. Hari ini, Su Zimo menuju keluar dari kediamannya dan terbang menuju puncak eliksir dengan pedang terbangnya. Dia bermaksud menghabiskan waktunya untuk mempelajari keterampilan memurnikan eliksir. Karena 5 puncak tidak terlalu berjauhan, tidak butuh waktu lama sebelum Su Zimo tiba di Elixir Peak. Setiap sore, murid-murid sekte dalam yang adalah master pemurnian eliksir akan maju untuk menjelaskan lebih lanjut tentang keahlian memurnikan eliksir dan murid dari kelima puncak dipersilakan untuk belajar. Eliksir dan Weapon Peak memiliki kekuatan yang sama, keduanya adalah puncak terlemah di Ethereal Peak. Namun, ada sedikit lebih banyak murid di Elixir Peak daripada Weapon Peak. Alasannya sederhana, seorang master perbaikan eliksir dapat membuat ramuan untuk dirinya sendiri yang merupakan pendorong besar untuk meningkatkan kultivasi seseorang. Namun, Weapon Refinement Masters hanya bisa membuat senjata roh. Meskipun mereka meningkatkan kekuatan bertarung seseorang, itu tidak ada gunanya untuk budidaya seseorang. Ada banyak pembudidaya yang berbakat dalam penyempurnaan senjata tetapi gagal membentuk inti. Karena itu, mereka masih mati karena usia tua dengan umur 100 tahun. Yang paling penting, penyempurnaan eliksir relatif lebih sederhana daripada senjata karena tidak memerlukan langkah arwah. Pengumpulan roh adalah sesuatu yang sangat sulit sehingga sepanjang sejarah waktu, tidak ada master senjata pemurnian yang akan berani menyatakan tingkat keberhasilan 100%. Su Zimo adalah satu-satunya. Kedatangan Su Zimo di Elixir Peak menarik sedikit perhatian. Setelah peristiwa arena roh, sekarang ada sangat sedikit murid percobaan dari 5 puncak yang tidak mengenalinya. Pertikaian antara dirinya dan Feng Haoyu adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Tentu saja, para murid Elixir Peak tidak terkejut dengan penampilan Su Zimo di Elixir Peak juga. Sore. Sebuah sekte batin eliksir master penyempurnaan yang berdiri di depan alun-alun puncak eliksir memberi isyarat dengan tangan mereka dan kerumunan perlahan-lahan menjadi sunyi. Rekan-rekan sesama sekte, ada beberapa hal yang perlu diketahui sebelum Anda memulai perbaikan eliksir. Petik 2. Sekte batin master pemurnian eliksir berkata perlahan, ada 9 tingkat eliksir. Biasanya, ramuan kelas 1 cocok untuk prajurit Refinement Ki. Kelas 2, penggarap pendirian yayasan. Grade 3, kores emas sempurna. Jika prajurit Refinement Ki mengkonsumsi ramuan kelas 3, tidak hanya itu tidak menguntungkan mereka sama sekali, mereka bahkan mungkin mati di tempat. Petik 2. Su Zimo mengangguk setuju. Logikanya di baliknya sederhana, itu sama seperti ketika dia melahap buah api scarlet. Jika tubuh seseorang tidak dapat menanggung energi yang luar biasa, mereka hanya akan pecah dan mati. Siapapun yang bisa membuat ramuan kelas 1 adalah Master Refinement Elementer Elixir. Kelas 2, Master Perbaikan Elixir Menengah. Kelas 3, Master Penyempurnaan Elixir Tingkat Lanjut. Nama saya Bo Suezen dan saya adalah Master Peralihan Elixir Menengah. Petik 2. Banyak murid di bawah memandangnya dengan kagum. Apakah kalian pernah mendengar pepatah bahwa setiap obat mengandung 30% racun? Bo Suezen melanjutkan, itu juga sama untuk ramuan di dunia kultivasi. Namun, racun itu sekarang merujuk pada kotoran yang terkandung dalam eliksir. Semakin sedikit pengotor, semakin baik kualitas ramuannya. Jika eliksir mengandung setidaknya 89% kotoran, itu akan menjadi ramuan beracun bagi para pembudidaya. Petik 2. Kerumunan tertawa. Kakak Bo, bagaimana kita membedakan antara kualitas eliksir? Seorang murid dari Arai Peak yang baru saja mulai belajar tentang eliksir juga bertanya. Tatapan Bo Suezen berhenti sejenak pada Su Zimo sebelum tertawa. Aku melihat bahwa kita memiliki murid dari Weapon Peak juga. Sebenarnya, perbedaan kualitas eliksir sama dengan senjata roh, keduanya memiliki pola yang jelas.
Satu-satunya perbedaan adalah bahwa mereka disebut pola roh dalam penyempurnaan senjata sedangkan untuk penyempurnaan eliksir, mereka disebut pola eliksir. Petik 2. Ada 5 tingkatan kualitas yang berbeda untuk setiap tingkat eliksir. Kualitas terendah akan menunjukkan satu garis pola eliksir. Tentu saja, master pemurnian eliksir tidak perlu mengumpulkan pola secara pribadi. Itu hanyalah representasi dari jumlah kotoran di dalamnya. Ramuan tingkat rendah akan memiliki pola ramuan tunggal dengan kandungan pengotor 40%. Ramuan tingkat menengah akan mengandung 2 pola ramuan dengan kenajisan 30%. Mengikuti logika itu, kelas superior memiliki 3 pola dan kelas tertinggi memiliki 4 pola. Jika seseorang dapat membuat ramuan dengan 5 pola, itu akan menjadi 100% murni dan itu disebut ramuan sempurna. Petik 2. Penyebutan itu membuat jantung Su Zimo berdetak kencang. Jika itu seperti yang Bo Suezen sebutkan dan teori yang sama berlaku untuk senjata roh karena senjata roh tingkat tertinggi memiliki 4 pola roh. Mungkinkah ada senjata roh sempurna yang lebih kuat dengan 5 pola roh dikumpulkan? Secara teori, Su Zimo benar, senjata roh sempurna memang ada. Alasan mengapa tidak ada master perbaikan senjata di sekte yang menyebutkan itu adalah karena pengumpulan roh terlalu sulit. Terlepas dari 5 pola roh, seseorang bahkan bisa menghitung dengan jari mereka jumlah master penyempitan senjata yang bisa membuat senjata roh kelas tertinggi di seluruh dinasti Zhou Agung. Jika seseorang mengatakan bahwa persepsi roh adalah perasaan yang diperoleh melalui pengalaman, seseorang harus membutuhkan keberuntungan besar untuk mengumpulkan 5 pola roh dan membuat senjata roh yang sempurna. Keberuntungan, kedekatan, status, pemeliharaan, lingkungan, keharmonisan, situasi, keadaan mental. Perpaduan sempurna dari banyak faktor diperlukan untuk kemungkinan menciptakan senjata roh yang sempurna. Dan itu dengan prasyarat bahwa master penyempitan senjata sendiri berada di paragon penyempurnaan senjata. Suara Bo Suezen terdengar sekali lagi, ada 6 langkah untuk perbaikan eliksir juga. Langkah pertama adalah pemilihan bahan yang melibatkan pemilihan ramuan roh dan resep eliksir. Setiap ramuan membutuhkan resep yang berbeda. Di dalam sekte, Anda dapat bertukar resep menggunakan poin kontribusi. Di luar, Anda harus membelinya dengan batu roh. Secara alami, semakin jarang resepnya, semakin mahal biayanya. Petik 2. Bahkan ramuan kelas 1 memiliki berbagai jenis dan fungsi. Ada essence nourishing elixir yang digunakan untuk menstabilkan fondasi seseorang dan menutrisi esensi mereka dan ada juga elixir generasi roh yang digunakan untuk memulihkan roh ki. Sesuatu seperti elixir pengumpulan roh adalah ramuan yang paling umum tersedia yang dapat membantu para penanam mengumpulkan roh ki dengan lebih baik. Obat mujarab itu lebih mudah disempurnakan pada saat yang sama. Dari eliksir kelas 1, yayasan eliksir pendirian adalah yang paling sulit untuk disempurnakan yang membutuhkan bahan paling kompleks. Sesuai namanya, yayasan pendirian eliksir dapat membantu prajurit penyempurnaan ki yang disempurnakan dengan menerobos penghalang ke pendirian yayasan. Kesenjangan dalam kultivasi antara ki kondensasi dan yayasan adalah besar. Jika seseorang mendapat bantuan dari yayasan pendirian eliksir, segalanya akan jauh lebih mudah. Su Zimo mendengarkan dengan ama. Bahkan setelah Bo Suezen pergi, dia duduk di tempat untuk waktu yang lama, memastikan dia mengingat semua yang telah dia pelajari secara menyeluruh sebelum berdiri. Sesampainya di kamar eliksir, ia menggunakan poin kontribusinya untuk menukar eliksir furnace dan resep untuk eliksir pengumpulan roh sebelum kembali ke kediaman guanya. Bab 98, Sesuatu yang aneh. Kembali di kediaman guanya, Su Zimo tidak terburu-buru untuk memulai dengan penyempurnaan eliksir. Alih-alih, dia terus merenungkan semua yang telah dia pelajari hari ini dan mencatat keraguannya. Setelah itu, dia hafal resep dari eliksir pengumpulan roh oleh hati dan begitu saja, 1 hari telah berlalu. Malam turun. Menurut rencananya sebelumnya, Su Zimo seharusnya berbaring di ranjang batu sekarang, mengolah The Mystic Classic of 12 Demon Kings of the Wilderness Grid. Namun, karena dia tidak bisa lagi mengolah bagian pembersihan marrow, Su Zimo hanya bisa tidur sambil mengikuti teknik pernapasan dan kedaluarsa dari 3 bagian pertama, tempering tubuh, transformasi tendon, dan penguatan tulang. Syukurlah, dia baru saja mempelajari bagian pembersihan marrow dan itu belum menjadi kebiasaan baginya. Hari kedua, dia bangun cerah dan awal dan mulai menggunakan kondensasi ki-nya. Mengambil batu roh dari tas penyimpanannya, dia mencengkeramnya di telapak tangannya dan mulai meningkatkan budidayanya. Setelah kondensasi ki level 5, Su Zimo bisa merasakan penurunan yang jelas dalam kecepatan kultivasinya.
Jika dia hanya menyerap roh Qi memanfaatkan batu roh, dia kemungkinan besar hanya akan mencapai level 8 Qi kondensasi terbaik pada akhir tahun. Lagi pula, dia harus menghabiskan sebagian besar waktunya untuk penyempurnaan eliksir serta teknik bertarung juga. Dalam sekejap mata, itu sudah siang. Su Zimo meninggalkan guanya sekali lagi dan menuju puncak eliksir dengan pedangnya yang terbang. Yang mengejutkannya, orang yang menjelaskan hal-hal hari ini adalah Tuan Eliksir Peak, seorang pemuda berambut coklat. Dibandingkan dengan Bo Suezen, pengetahuan pemuda berambut coklat tentang penyempurnaan eliksir jauh lebih dalam. Saat dia menjelaskan, tatapan pemuda berambut coklat itu akan berlama-lama ke arah Su Zimo karena suatu alasan. Setelah 1 jam mendengarkan, Su Zimo merasakan pemahamannya tentang penyempurnaan eliksir semakin dalam dengan banyak keraguan sebelumnya diklarifikasi. Setelah pembicaraan, tepat ketika Su Zimo akan pergi, pemuda berambut coklat memanggilnya kembali, memberi isyarat dengan tangannya. Su Zimo bergegas pergi. Bagaimana itu? Bisakah kamu mengerti? Pemuda berambut coklat itu bertanya, tersenyum dengan sikap hangat. Meskipun Tuan Eliksir Peak terlihat seperti anak muda, nadanya tidak berbeda dari orang tua, orang dapat mengatakan bahwa dia telah kembali ke penampilan mudanya. Iya, itu tidak buruk, Su Zimo mengangguk. Apakah kamu memiliki keraguan? Su Zimo merenung sejenak sebelum bertanya, saya mendengar saudara senior Bo menyebutkan sebelumnya bahwa setiap obat mengandung 30% racun. Kecuali eliksir yang sempurna, setiap eliksir lainnya mengandung kotoran. Apakah itu mempengaruhi budidaya para petani yang mengkonsumsinya? Petik 2. Pandangan menyetujui berkedip melalui mata pemuda berambut coklat itu saat dia mengangguk. Ada alasan mengapa kita menetapkan 40% pemotor sebagai nilai minimum untuk eliksir tingkat rendah di dunia penyempurnaan eliksir. Ini adalah kesimpulan yang dibuat oleh para senior sebelum kita melalui sejarah dan pengalaman. Karena itu, eliksir yang memiliki grade, bahkan grade lebih rendah, tidak berbahaya bagi para pembudidaya. Petik 2. Dengan sedikit jeda, pemuda berambut coklat itu melanjutkan, namun, para senior telah menyebutkan dampak pada kultivasi seseorang jika mereka mengkonsumsi terlalu banyak eliksir sehingga kotoran menjadi endapan di dalam tubuh dan tidak dapat dibersihkan. Mengenai itu, ada banyak teori yang berbeda di dunia budidaya tetapi tidak ada yang belum menemukan dampak spesifik yang akan ditimbulkan. Petik 2. Su Zimo mengangguk. Pemuda berambut coklat itu menepuk bahu Su Zimo. Kembali dan berlatih. Perbaikan eliksir jauh lebih mudah daripada perbaikan senjata dan Anda akan menjadi lebih baik dengan latihan. Dengan api roh level 3 sebagai fondasi, Anda pasti bisa melakukannya. Jika Anda memiliki keraguan di masa depan, jangan ragu untuk datang mencari saya kapan saja. Petik 2. Tiba-tiba, Su Zimo sadar. Dia mungkin menjadi alasan mengapa pemuda berambut coklat itu melakukan sesi hari ini. Tersentuh, Su Zimo mengangguk. Pemuda berambut coklat itu memberikan tas penyimpanan kepada Su Zimo. Ada sedikit ramuan roh di sini. Ini harus mencukupi kebutuhan latihan Anda. Simpan saja. Ragu-ragu sejenak, Su Zimo mengambil alih tas penyimpanan dan membungkuk dalam-dalam. Kembali ke kediaman guanya. Su Zimo mengambil eliksir furnace dan mempersiapkan dirinya untuk penyempurnaan eliksir pertamanya. Di hadapannya, 4 set bahan ditata dengan rapi sesuai dengan tipenya. Su Zimo sudah hafal resepnya juga. Langkah pertama memilih bahan telah selesai. Langkah kedua, ekstraksi. Seperti namanya, langkah ini membutuhkan penggunaan api roh untuk membersihkan kotoran dalam ramuan roh untuk mengekstraksi esensinya. Tidak seperti penyempurnaan senjata, tingkat api roh tidak menentukan hasil ekstraksi untuk penyempurnaan eliksir. Jamur roh memiliki kandungan roh tinggi dan kurang kaku, membutuhkan pemanasan terus-menerus dari api yang kuat. Sebagian besar herbal roh rapuh dan suhu yang dapat mereka tahan juga berbeda. Jika suhunya terlalu tinggi, ramuan roh akan berubah menjadi abu dan orang harus melakukan ekstraksi baru. Jika terlalu rendah, hasil ekstraksi yang diinginkan tidak akan terpenuhi. Itulah alasan mengapa master perbaikan eliksir harus berlatih terus-menerus sehingga mereka memahami persyaratan suhu dari ramuan roh yang berbeda. Menghirup udara dalam-dalam, Su Zimo mengambil ramuan roh dan memulai proses ekstraksi. Swoosh! Saat apinya dinyalakan, ramuan roh berubah menjadi abu. Menonton di samping, harimau roh tertawa terkekeh-kekeh. Su Zimo memelototi roh harimau dan mendapatkan kembali ketenangannya, mengambil tangkai ramuan roh lain untuk upaya baru. Kegagalan. Lagi. Kegagalan lain, upaya lain.
Tatapan Suzimo tegas dan tegas saat dia berusaha berulang kali, menyesuaikan suhu waktu dan lagi. Akhirnya, di bawah panasnya api, batang ramuan roh berubah menjadi esensi dalam bentuk bubuk. Menempatkan seberkas bubuk ke sudut tungku eliksir, Suzimo melanjutkan dengan ekstraksi ramuan roh lain. Itu adalah babak kegagalan lain sampai dia akhirnya berhasil menempatkan seberkas bubuk lain ke dalam tungku eliksir, terpisah dari berkas pertama. Setelah 4 jam penuh, dahi Suzimo dipenuhi keringat dan ki arwahnya hampir habis. Akhirnya, dia berhasil mengekstrak esensi dari 4 batang ramuan roh, menempatkannya di 4 sudut eliksir furnace. Sambil menghela nafas lega, dia duduk dalam posisi lotus dan mulai memulihkan ki rohnya tanpa tergesa-gesa. Setelah beberapa saat, Suzimo bangkit dan mulai dengan langkah ketiga penyempurnaan eliksir, sintesis. Langkah ini membutuhkan pencampuran esensi bubuk dalam perbandingan dan urutan tertentu. Itu adalah langkah yang relatif sederhana karena rasio dan pesanan didokumentasikan dalam resep. Namun, satu margin kesalahan akan mempengaruhi konten eliksir yang dihasilkan dan dalam skenario terburuk, itu akan menjadi perbaikan yang gagal. Setelah sintesis adalah langkah keempat, ekstraksi sekunder. Ini adalah ekstraksi paling kritis. Kegagalan dalam langkah ini akan menghasilkan pemborosan dari semua upaya sebelumnya. Perpaduan 4 esensi ramuan roh yang berbeda akan menghasilkan perubahan struktural sedemikian rupa sehingga panas tinggi dapat bertahan. Ini adalah waktu di mana api yang sangat besar dibutuhkan. Ini juga di mana keuntungan memiliki roh api level 3 masuk. Apakah eliksir dapat dibentuk dengan grade akan tergantung pada jumlah pengotor yang dapat dibersihkan dengan langkah ini. Fire Spirit level 3 Scarlet memanaskan eliksir furnace berulang kali, mengubah esensi bubuk menjadi bentuk cair. 9 lubang eliksir furnace mulai meresap dengan asap putih ketika aroma obat harum menguar. Jika tingkat api roh terlalu rendah untuk langkah ini, asap hitam mungkin dipancarkan bersama dengan bau yang menyengat. Setelah beberapa saat, ekstraksi sekunder selesai. Langkah kelima, pembentukan. Ini adalah langkah yang membutuhkan fokus absolut dan sedikit gangguan dapat mengakibatkan kegagalan pembentukan eliksir. Suzimo mengambil napas dalam-dalam dari udara dan menenangkan diri sebelum membagi esensi dalam eliksir furnace menjadi 9 bagian. Bersatu bersama, mereka secara bertahap mengambil bentuk dan mengeras menuju bentuk pil. Saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Babak 99, Serangan Burung Bodoh. Ledakan. Ledakan yang menusuk telinga terdengar ketika pintu masuk utama ke gua tinggal terbuka lebar. Seketika, kedua pintu jatuh ke tanah berat, menciptakan awan debu. Seseorang tidak boleh diganggu selama proses pembentukan pil. Karena tidak sadar, Suzimo benar-benar terkejut ketika dia melihat pil-pil yang hendak dibentuk meledak di tempat. Usahanya telah sia-sia. Tidak hanya itu, karena Suzimo masih tertegun, mulutnya sedikit agape dan dia akhirnya memakan seteguk debu. Dia akhirnya akan berbuah untuk perbaikan eliksir yang dia habiskan sepanjang sore hanya untuk melihatnya menjadi asap. Saat itu, Suzimo bahkan berpikir untuk membunuh seseorang. Karena tidak bisa mengendalikan darahnya karena amarah, ia berubah menjadi wujud iblisnya. Kau. Pada saat itu, tangisan mengejek yang akrab terdengar di depan kediaman guanya. Berbalik, dia melihat seekor bangau yang berdiri di pintu masuk gua, mengepakkan sayapnya penuh semangat dan tampak gembira. Fu. Suzimo hendak menyumpahi ketika dia menyadari mulutnya dipenuhi debu dan batuk dengan marah. Kau. Ketika melihat itu, bangau itu bahkan lebih geli, jika itu bisa tertawa, itu akan dilakukan sejak dulu. Ini adalah bangau yang bertarung melawan Suzimo di puncak depan ketika dia akan bergabung dengan sekte. Suzimo langsung mengenalinya. Dari semua waktu, burung bodoh ini memilih untuk tiba di titik kritis ini. Suzimo sangat kesal sehingga tinjunya yang melengkung berderak dan matanya merah. Mengaum. Roh harimau melompat dan meraung ke arah bangau kecil dengan mata melebar. Melirik harimau roh, mata bangau kecil itu dipenuhi dengan jijik. Awalnya, roh harimau agak khawatir tentang membuat langkah pertama melawan burung bangau kecil yang adalah roh iblis. Namun, tatapan jijik itu langsung memicu semangat harimau. Aku tidak bisa menahannya, aku punya harga diriku. Petik 2. Dengan raungan liar, ia berlari dengan api menyala keluar dari matanya. Bang! Roh harimau dikirim berguling mundur lebih cepat dan lebih ganas daripada saat ia menerkam ke depan. Saat itu melompat ke depan, bangau kecil mengepakkan sayapnya dan mengetuknya kembali. Berguling beberapa kali di tanah, harimau roh memakan seteguk debu juga, tampak sangat buruk di luar yang lain.
Terbalik, harimau roh meludahkan mulutnya yang penuh debu dan berteriak, siap untuk menyerang sekali lagi. Kembali. Su Zimo memanggil dengan lembut. Tanpa ragu-ragu, harimau roh mundur seolah-olah sedang menunggu perintah Su Zimo pergi. Pada akhirnya, harimau roh hanyalah binatang buas dan bukan tandingan burung bodoh itu. Baiklah, karena kamu menghancurkan sekelompok ramuanku hari ini, mari kita gunakan itu untuk menghapus permusuhan kita. Mulai sekarang, jangan datang mencari saya dan saya tidak akan menyinggung Anda juga. Bagaimana itu terdengar? Su Zimo memutuskan untuk bernegosiasi dengan burung bodoh itu karena permusuhan mereka tidak dalam untuk memulai. Jika dia tidak menyelesaikan masalah ini, dia tidak akan memiliki kehidupan yang damai di masa depan juga. Terlepas dari penyempurnaan eliksir, Su Zimo tidak akan mampu menanganinya bahkan jika burung bodoh itu datang sesekali selama budidaya. Kau. Burung bangau kecil mengangkat kepalanya dengan jijik. Su Zimo mengerutkan kening, burung bodoh itu sepertinya tidak ingin semuanya berakhir di sini. Karena penatua kamu adalah Mystical Guardian Beast dari sekte ini, aku tidak ingin melukaimu. Kamu seharusnya tidak terus menggangguku, kata Su Zimo perlahan dengan ekspresi tegas dan menghitam. Kau. Petik 2. Derek kecil terus menangis dengan tatapan mengejek. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, Su Zimo menepuk-nepuk tas penyimpanannya saat busur merah darah muncul di tangannya. Panah, memuat dan menggantung busur seperti bulan purnama. Seluruh proses itu cairan seperti air seolah-olah dia telah mempraktikkannya berkali-kali. Swoosh. Suara panah yang merobek udara terdengar ketika cahaya hitam melesat melewati Derek kecil, meleset 1 inci. Kecepatan panah itu begitu cepat sehingga bangau kecil melompat kaget, benar-benar tidak siap. Su Zimo menyatakan dengan dingin, panah itu hanya tembakan peringatan. Jika kau terus menggangguku, aku akan membunuhmu dengan panahku berikutnya. Petik 2. Tentu saja, tidak mungkin Su Zimo berani membunuh burung bodoh itu kecuali dia bosan hidup, itu hanya ancaman. Selain itu, burung bodoh ini masih dalam masa pertumbuhan dan hanya bermain-main, tidak pantas mati hanya untuk itu. Kau. Setelah mendengar pernyataan Su Zimo, bangau kecil marah ketika mengepakkan sayapnya. Memelototi Su Zimo dengan tajam, ia ingin melibatkannya dalam pertarungan. Dengan gerakan cepat, Su Zimo berlari keluar dari kediaman gua. Kali ini, bangau kecil disiapkan karena terbang ke langit secara instan. Mengitari langit, cahayanya berkilauan tampak berbahaya seolah-olah itu bisa bergerak kapan saja. Su Zimo melengkungkan busurnya sekali lagi. Swoosh. Dia menembakkan 3 panah dengan sekuat tenaga. Derek kecil menghindari segala sesuatu di udara dengan mudah. Kau. Itu berteriak keras, menertawakan keterampilan memanah Su Zimo. Su Zimo mulai menyesali sesuatu sekarang. Seandainya dia tahu bahwa ini akan menjadi masalahnya, dia akan menusuk sayap burung bodoh itu dengan panah pertamanya sementara itu tidak dijaga. Tapi sekarang, segalanya terasa canggung baginya. Bahkan jika dia bisa menggunakan pedang terbangnya, dia tidak akan pernah lincah di udara seperti arwah roh dengan sayap. Dia tidak akan bisa melepaskan kekuatan bertarungnya sepenuhnya. Selanjutnya, Su Zimo tidak berani melibatkan roh keren dalam pertempuran jarak dekat sekarang. Jika dia kehilangan kendali atas darahnya dan menunjukkan tanda-tanda diri iblisnya, konsekuensinya akan mengerikan. Namun, jika dia ingin menggunakan pedangnya, dia hanya di level 6 Ki kondensasi. Dia mungkin tidak bisa melukai bangau bahkan jika itu masih ada untuknya. Tidak ada cara baginya untuk bertarung. Setelah berdiri di pintu masuk sebentar, Su Zimo menyadari bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan pada burung bodoh itu dan memutuskan untuk kembali ke kediaman guanya. Saat dia duduk, bangau kecil muncul di depan gua dan mulai berteriak sebelum dia bisa menarik napas. Burung bodoh itu. Karena marah, Su Zimo bergegas keluar sekali lagi. Sekali lagi, burung bangau kecil terbang. Saat Su Zimo kembali ke kediamannya, bangau kecil kembali. Ia menolak untuk memasuki kediaman guanya dan sebaliknya berdiri di pintu masuk mengejeknya sambil menangis dari waktu ke waktu. Tiba-tiba, Su Zimo punya firasat buruk. Jika burung bodoh ini melanjutkan ini, terlepas dari perbaikan eliksir dan pemeliharaan kultivasinya, bahkan istirahat malam yang baik akan menjadi mimpi pipa. Cukup benar. Su Zimo baru saja memperbaiki pintu ke guanya ketika bangau kecil memecahkannya sekali lagi. Bangau kecil berdiri di luar dengan Su Zimo yang tersisa di dalam. Pria,
Bangau dan harimau roh menghabiskan hari mereka saling memandang tanpa melakukan apa-apa. Untuk itu, bangau kecil menemukan kegembiraan luar biasa. Pria dan harimau itu sangat menderita. Selama beberapa hari berikutnya, burung bangau kecil akan mengunjungi kediaman Suzimo dari waktu ke waktu, menangis keras di luar. Kadang-kadang, lelaki dan harimau itu akan bernapas ketika bangau kecil pergi. Tapi, saat mereka mencoba untuk tidur, bangau kecil akan kembali. Suzimo tidak hanya tidak bisa mengolah atau menghaluskan ramuan, bahkan tidur adalah tugas yang berat baginya. Sudah beberapa hari sejak manusia dan harimau itu tidur. Baik Suzimo dan harimau roh telah kehilangan sedikit berat badan. Roh harimau berada di ambang air mata. Sebelumnya, ia disiksa oleh Suzimo karena beberapa alasan yang tidak diketahui di tempat tinggal gua ini, diperintahkan untuk mengaum terus-menerus. Sekarang, seekor burung bodoh muncul entah dari mana untuk menyiksa mereka. Sekarang, harimau roh menderita trauma mental. Itu bahkan merenungkan jika harus meninggalkan Suzimo untuk sementara waktu sehingga ia bisa melarikan diri ke hutan untuk tidur nyenyak. Bab 100, Menggali Formasi. Pagi ini, Suzimo memakai dua lingkaran mata hitam, tampak lelah dan lelah dengan mata merah, dia dalam kondisi yang sama dengan harimau roh. Di bawah siksaan burung bangau kecil, itu adalah malam yang tidak bisa tidur lagi untuk pria dan pasangan harimau. Tiba-tiba, Suzimo berbicara, ini tidak bisa berlangsung. Kita harus memikirkan sesuatu. Petik 2. Roh harimau itu lesu dan mengangkat kepalanya dengan mengantuk. Mengandalkan roh harimau untuk menekan bangau kecil itu terlalu tidak realistis. Itu memiliki garis keturunan normal dan itu jauh sebelum maju menjadi iblis roh. Bahkan jika itu bisa berubah menjadi roh iblis, ia tidak memiliki cara terbang dan hanya akan dipimpin oleh hidung dengan derek kecil. Metode Suzimo saat ini tidak cukup untuk menekan derek kecil juga. Baik pria maupun kren tidak bisa melukai yang lain, tetapi Suzimo tidak mampu membuang waktu ini. Dia mempertimbangkan untuk meminta bantuan para senior dari sekte itu. Namun, mengingat status kren, itu bukan jaminan bahwa dia akan menerima bantuan. Selanjutnya, Suzimo juga memiliki egonya. Apakah dia akan dikalahkan oleh burung bodoh? Setelah keheningan yang lama, dia melihat harimau roh di dekatnya dan berkata dengan tegas, aku akan pergi sebentar. Jangan ikuti saya. Selama aku tidak di sini, burung bodoh itu tidak akan mengganggumu. Petik 2. Saat harimau roh mendengar itu disegarkan dan sangat tersentuh sehingga air mata hampir mengalir di pipinya. Jika Suzimo tidak pergi, roh harimau bersiap untuk keluar untuk mengatasi kesulitan ini juga. Menepuk kepala roh harimau, Suzimo meninggalkan gua dan memanggil pedangnya, melaju menuju puncak arai. Setelah berpikir panjang, ia menyimpulkan bahwa hanya formasi susunan yang dapat menekan burung bodoh itu. Jika dia bisa membuat formasi susunan besar di depan guanya, mirip dengan kabut yang melindungi sekte itu, dia akan bisa menyingkirkan burung bodoh itu untuk selamanya. Suzimo tidak memiliki pengetahuan tentang formasi dan dia harus belajar dari awal. Namun, itu lebih baik daripada membuang-buang waktu di gua tempat tinggal yang tidak menghasilkan apa-apa sama sekali. Tak lama, dia tiba di Arai Peak. Saat itu masih pagi hari itu dan tidak ada banyak murid di Arai Peak, kebanyakan dari mereka menanam di tempat tinggal gua mereka. Alun-alun Arai Peak hanya akan diisi dengan lebih banyak murid cobaan datang sore ketika sudah waktunya bagi Sekte Arai Formation Masters Sekte Batin untuk berbagi pengalaman mereka. Mirip dengan jimat dan ramuan, formasi dibagi menjadi 9 kelas. Master Formation Arai Elementary mampu mengeluarkan dan menghilangkan sebagian besar formasi grade 1. Kelas 2 formasi, Master Formasi Arai Menengah. Kelas 3 formasi, Master Formasi Arai Lanjutan. Ada banyak jenis formasi tetapi secara umum, mereka dapat dibagi menjadi 4 jenis, formasi membunuh, menjebak, ilusi dan buffing. Formasi 8 Distresses adalah jenis formasi ilusi sedangkan formasi kabut melindungi sekte adalah kombinasi dari perangkap di atas formasi ilusi. Dalam istilah awam, prinsip di balik pembentukan formasi adalah memanfaatkan berbagai pola formasi yang tidak jelas sambil mengumpulkan roh ki untuk mengaktifkan berbagai efek. Berbeda dengan 4 puncak lainnya, Arai Peak memiliki struktur simbolik. Di sebelah barat Arai Peak adalah arena roh mereka dan di sampingnya berdiri 10 formasi pagoda. Ada 10 lantai ke pagoda yang berisi formasi berbeda di setiap level. Setiap kali seorang kultivator masuk, mereka akan jatuh ke dalam formasi dan mereka hanya bisa naik ke lantai 2 jika mereka berhasil menghilangkannya.
Mengikuti logika itu, hanya pembudidaya yang melewati 5 formasi pertama yang memenuhi syarat untuk disebut Master Formasi Arai Elementer. Kedatangan Suzimo tidak menimbulkan banyak kehebohan. Namun, banyak murid Arai Peak terkejut. Hanya ada 6 bulan tersisa sampai akhir tahun. Semua orang tahu bahwa Suzimo harus mengerjakan eliksir dan perbaikan senjata bersamaan mempersiapkan duel melawan Feng Haoyu, tidak ada waktu sama sekali. Sebagian besar murid yang hadir di Arai Peak berpikir bahwa penampilan Suzimo untuk mendengarkan formasi adalah karena yang terakhir telah memilih untuk menyerah pada duel melawan Feng Haoyu dan mengejeknya. Namun, tidak ada dari mereka yang tahu bahwa Suzimo ada di sini karena dia tidak punya pilihan. Dia secara alami berharap bahwa dia dapat menghabiskan semua upayanya untuk memperbaiki eliksir, meningkatkan kultivasinya dan bekerja pada teknik bertarung. Namun, penampilan burung bodoh itu telah menghancurkan semua rencananya. Sejak hari itu, Suzimo tinggal di Arai Peak untuk sementara waktu. Tentu saja, tidak mungkin puncak Arai akan memberi Suzimo tempat tinggal gua. Dia menghabiskan hari-harinya di kamar Arai, jarang muncul dan menyelidiki buku untuk mempelajari berbagai formasi. Dimulai dengan formasi paling dasar, ia belajar dan menggali lebih jauh, menjelajahi dan meneliti. Tentu saja tidak mungkin bangau kecil membiarkan Suzimo pergi. Namun, malu untuk membuat keributan di dalam Arai Chamber tempat Suzimo bersembunyi. Alih-alih, itu hanya terguncang secara internal. Huff, kamu tidak bisa bersembunyi di sana selamanya. Suzimo menghabiskan periode waktu berikutnya di Arai Peak. Tidak hanya dia menghafal semua formasi grade 1 di Arai Chamber, dia sekarang meneliti formasi grade 2. Karena bangau kecil adalah binatang tingkat roh iblis, Suzimo harus bergantung pada kekuatan formasi kelas 2 untuk menekannya. Formasi kelas 1 bisa membunuh, menjebak atau menyihir makhluk roh. Namun, roh-roh jahat jauh lebih kuat dan bisa menembus formasi kelas 1 dengan kekuatan kasar. Suzimo menghabiskan kurang dari sebulan untuk menghafal dan memahami formasi grade 1. Alasan mengapa dia berkembang begitu cepat adalah karena dia meletakkan semua usahanya dan waktu ke dalam formasi. Di dunia kultivasi, tidak banyak orang yang akan menjadi ekstrim ini. Namun, Suzimo dipaksa ke sudut dengan derek kecil dan hanya bisa menggunakan setiap momen yang dia miliki untuk belajar tentang formasi. Dibandingkan dengan formasi grade 1, grade 2 jauh lebih kompleks. Suzimo menghabiskan lebih dari 2 bulan sebelum dia menghafal dan memahami sebagian besar formasi kelas 2. 3 bulan. Dia telah menghabiskan 3 bulan penuh di Arai Peak. Tidak dapat dipungkiri bahwa Suzimo adalah orang yang cerdas dengan bakat abadi. Itu adalah sesuatu yang telah ditemukan oleh Dai Yue ketika dia pertama kali mengembangkan The Mystic Classic of 12 Demon Kings of the Wilderness. Ditambah dengan tekanan dari bangau kecil, upaya sepenuh hati Suzimo untuk belajar tentang formasi dihargai dengan baik. Ada 2 lantai di Arai Chamber dan lantai 2 dipenuhi dengan manual formasi grade 2 dengan hampir tidak ada orang di sekitar. Karena Suzimo menghabiskan 2 bulan berikutnya di lantai 2 kamar Arai, sebagian besar murid puncak Arai berpikir bahwa dia telah lama pergi dan perlahan-lahan melupakannya. Pagi ini, Suzimo muncul dari kamar Arai. Matahari sedikit menusuk matanya setelah sekian lama. Berdiri di depan kamar Arai, Suzimo mengingat semua yang telah ia pelajari selama 3 bulan terakhir sebelum menuju ke 10 formasi pagoda. Tidak peduli seberapa banyak dia mengerti dan tahu tentang formasi, dia harus mencobanya. 10 formasi pagoda adalah tes sempurna untuk menentukan di mana Suzimo setelah 3 bulan studi pembentukan. Di sebelah kiri pagoda adalah arena roh Arai Peak. Di sebelah kanannya, sebuah prasasti tinggi terukir dengan garis-garis kata yang padat didirikan. Bagian atas menampilkan nama, bagian tengah menampilkan jumlah lantai yang dibersihkan dan bagian terakhir menampilkan waktu yang diperlukan. Suzimo meliriknya dengan santai. Karena itu di pagi hari, tidak ada murid percobaan lain di dekat 10 formasi pagoda. Hanya ada orang tua yang duduk tegak dengan ekspresi tabah di wajahnya, tampak sehat dan penuh semangat.